Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan presentasi dan saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fastabi Fajar Mufti dengan NIM 254071031 dan di sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Arunia Syfasalama dengan NIM 254161015. Selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Depi Anggraini dengan NIM 254111077. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Nurin Afikah dengan NIM 254073099. Perkenalkan, nama saya Diki Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Akfil Al-Haki. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang serangan ransomware terhadap pusat data nasional. Pengertian ransomware. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang digunakan oleh penyiar cyber dengan mengenkripsi atau mengunci file sehingga orang tidak dapat mengaksesnya. Pelaku ancaman diberi ketentuan untuk membayar tebusan sebagai imbalan untuk kunci bagi mengakses kembali file. Untuk slide selanjutnya yaitu di serangan ransomware. Serangan terjadi 17 Juni 2024 dimulai pada saat Windows Defender dinonaktifkan. Mengungkapkan bahwa insiden kebocoran data bermulai pada malam hari tanggal 17 Juni 2024 pukul 11:15 WIB. Ketika fitur keamanan Windows Defender dinonaktifkan, peretas menonaktifkan antivirus dan mulai menjalankan aksinya dengan menghapus file, sistem penting, dan mematikan layanan-layanan utama. Yang kedua ada ransomware Lockbit 3.0 brand Cipher menyerang, mengunci data dan meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar yaitu 131 miliar. Dampak serangan ini mulai benar-benar dirasakan pada beberapa hari kemudian, tepatnya pada Juni 2024 pukul 12 malam 54 WIB ketika layanan publik seperti sistem keimigrasian di bandara terganggu. Yang ketiga yaitu dampak terasa 20 Juni 2024 layanan publik seperti keimigrasian, PBB, dan data pribadi masyarakat terganggu. Terus selanjutnya 210 instansi pemerintah terdampak. Gangguan ini meluas dan berdampak pada lebih dari 210 instansi pemerintah. Banyak masyarakat yang mengalami keterlambatan atau bahkan gagal melakukan perjalanan karena sistem data paspor dan izin keimigrasian tidak bisa diakses. Dan layanan proses penerimaan peserta didik baru, PPDB, serta keamanan data pribadi juga menjadi terganggu. Bahkan data masyarakat yang dicuri beresiko diperjualbelikan secara ilegal yang bisa mengarah pada penyalahgunaan identitas. Penyalahgunaan ini mencangkup pengajuan pinjaman online tanpa izin, pembobolan rekening bank, hingga digunakan dalam tindakan kriminal lainnya. Data-data yang berada di dalam server PDN merupakan data penting negara seperti NIK, KTP, nomor ponsel, hingga data diri yang bersifat rahasia. Untuk selanjutnya yaitu password lemah. Passwordnya hanya admin pagar 1234. Jadi celah untuk diretas itu sangat mudah. Selanjutnya yaitu tidak ada backup data membuat pemulihan sulit. Tidak adanya sistem pencadangan backup data yang layak memperburuk situasi. Ketika dikunci oleh ransomware, seharusnya instansi pemerintah bisa segera memulihkan sistem dan salinan cadangan. Terus selanjutnya yaitu serangan mengungkap lemahnya keamanan cyber nasional dan data kelola PDN. Kelalaian dalam menyiapkan backup justru membuat proses pemulihan menjadi rumit dan memakan waktu yang lama. Serangan ransomware yang ada tiga. Yang pertama, teknologi enkripsi. Dalam serangan ransomware, file akan dienkripsi sehingga tidak dapat diakses kecuali mereka membayar tebusan. Yang kedua ada mata uang dunia maya. Uang digital yang tidak terbentuk fisikal dan digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Yang ketiga ada aksesibilitas ransomware. Teknologi menjadi banyak
orang boleh membuat ransomware, layanan RAS, dan alat ransomware gratis di internet. Dampak serangan ransomware. Yang pertama, kebocoran data. Ransomware dapat mencuri dan menyebarkan data penting milik korban. Yang kedua, pelanggaran data. Data pribadi korban bisa disalahgunakan untuk penipuan dan pencurian. Yang ketiga, kerugian finansial. Korban dapat mengalami kerugian karena harus membayar tebusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi yang dapat dilakukan apabila terkena serangan ransomware. Yang pertama yaitu mengamankan perangkat yang telah terinfeksi dengan segera memutuskan perangkat dari jaringan yang terhubung. Langkah ini mencegah semakin luasnya penyebaran kerusakan atau mengirim data ke server peretas. Yang kedua, identifikasi dan analisis perangkat. Perlu diketahui akan masalah terjadinya ransomware. Jika terdapat aplikasi atau file yang mencurigakan, maka segera dihapus atau dibersihkan. Untuk beberapa jenis ransomware tertentu, terdapat dekriptor atau alat untuk menghapus file yang terenkripsi, khusus yang bisa membantu memulihkan data yang terenkripsi tanpa perlu membayar tebusan. Yang ketiga, melakukan pencadangan dan pemulihan data. Hal ini bertujuan agar layanan publik tetap berjalan meski telah terjadi penyerangan siber, serta mengembalikan perangkat pada kondisi sebelum terinfeksi. Baik, sekian pada kesempatan kali ini presentasi kami. Bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.